Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka. Roh Kudus turun ke atasnya seperti merpati, dan suara dari surga terdengar, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Itu adalah momen pengesahan ilahi. Namun segera setelah itu, Roh Kudus membawa Yesus bukan ke tempat ramai atau ke rumah ibadah, melainkan ke padang gurun yang sunyi dan tandus. Di sana selama 40 hari dan 40 malam, Yesus tidak makan. Ia berpuasa, berdoa, dan mempersiapkan diri untuk misinya yang agung. Dalam keadaan sangat lapar dan fisik yang lemah, datanglah musuh terbesar umat manusia, iblis. Siapa iblis? Iblis bukan sekadar tokoh jahat dalam cerita. Ia adalah makhluk nyata yang penuh tipu daya, licik, dan sangat cerdas. Tapi siapakah sebenarnya dia? Iblis adalah makhluk rohani, dulunya malaikat. Alkitab memberikan petunjuk bahwa iblis pernah menjadi makhluk surgawi yang penuh keindahan dan kuasa. Ia dikenal sebagai Lucifer, yang berarti pembawa terang atau bintang fajar. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 ada kata, "Bagaimana engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, Lucifer." Walaupun konteks utama ayat ini berbicara tentang Raja Babel, banyak penafsir Kristen sepanjang sejarah melihat ini sebagai gambaran alegoris tentang kejatuhan iblis karena kesombongannya. Ia ingin menyamai Allah dan karena itu ia diusir dari surga. Iblis adalah malaikat yang memberontak. Wahyu pasal 12 ayat 9 mengatakan, naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis sama dengan ular yang menggoda Hawa. Dalam Kejadian 3, ketika ular menggoda Hawa, ia bukan sekadar seekor binatang, melainkan alat iblis, atau bahkan penampakan iblis itu sendiri dalam wujud ular. Wahyu pasal 20 ayat 2 menyebut iblis sebagai ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Jadi iblis yang mencobai Yesus adalah makhluk yang sama dengan yang menggoda Hawa di Taman Eden, pembohong, penghasut, dan penyesat sejak awal. Kembali ke padang gurun, iblis mencobai Yesus. Iblis datang dengan suara yang menantang namun licik. "Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti." Setelah 40 hari tanpa makan, ini godaan yang sangat menggoda. Tapi ini bukan sekedar soal roti. Ini adalah godaan untuk menggunakan kuasa ilahi demi diri sendiri, bukan untuk melayani. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ulangan pasal 8 ayat 3. Yesus menang. Ia menunjukkan bahwa hidup rohani lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Iblis kemudian membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di puncak bait Allah. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau." Menariknya, iblis mengutip Mazmur 91, menunjukkan bahwa ia tahu kitab suci. Tapi ia memutarbalikkan makna firman demi membenarkan niat jahatnya. Iblis mencoba membuat Yesus melakukan aksi spektakuler, bukan karena taat, tapi demi membuktikan siapa dirinya. Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ulangan pasal 6 ayat 16, Yesus menolak untuk memanipulasi Allah demi tujuan pribadi. Ia tidak butuh pembuktian dari manusia. Ia tahu siapa dirinya. Iblis lalu membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan berkata, "Semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Inilah godaan terbesar, jalan pintas menuju kekuasaan tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa penebusan. Iblis ingin Yesus menyimpang dari rencana Bapa dengan iming-iming kekuasaan instan, tapi Yesus menjawab dengan tegas, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ulangan pasal 6 ayat 13. Dengan firman Tuhan, Yesus mengalahkan iblis. Iblis pun mundur, dan malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus.